Nahdlatul Ulama, atau yang lebih dikenal dengan sebutan NU, merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Berikut titik awal perjalanan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Jauh sebelum terbentuknya Nahdlatul Ulama, pada tahun 1916, kalangan pesantren gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air, Nahdlatul Fikri atau Kebangkitan Pemikiran, dan Nahdlatul Tujar, pergerakan kaum Sudagar di tahun 1918. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama tak mungkin lepas dari figur kiai yang paling disegani, yakni Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dikutip dari website resmi Nahdlatul Ulama, pendirian Nahdlatul Ulama digagas oleh para kiai ternama dari Jawa Timur, Madura, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang menggelar pertemuan di kediaman Kiai Haji Wahab Hasbullah. Selain itu, pertemuan para kiai tersebut juga merupakan prakarsa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang dibahas pada waktu itu adalah upaya agar Islam tradisional di Indonesia dapat dipertahankan. Pada awal tahun 1926, terjadi rapat antar organisasi Islam yang menyatakan akan mengirim 2 utusan ke Mekah untuk menghadap Raja Ibnu Saud. Kiai Wahab mengusulkan delegasi tersebut membawa persoalan mengenai praktik keagamaan Islam tradisional di Indonesia. Namun, usul tersebut ditolak dengan tegas oleh kelompok Islam reformis kala itu. Penolakan itulah yang kemudian membuat golongan Islam tradisional memutuskan akan mengambil jalan sendiri untuk menghadap Raja Ibnu Saud untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Pada tanggal 31 Januari tahun 1926, para kiai berkumpul di kediaman Kiai Wahab dan memutuskan membentuk suatu organisasi kemasyarakatan Islam yang dinamakan Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Para Ulama, dan menjadikan tanggal 31 Januari tahun 1926 ditetapkan sebagai hari lahirnya Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Rais A'am Syuriah pertama. Nahdlatul Ulama menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja, merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim akli atau rasionalis dengan kaum ekstrim nakli atau skripturalis. Karena itu, sumber hukum Islam bagi Nahdlatul Ulama tidak hanya Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Kemudian dalam bidang fikih, lebih cenderung mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan mengakui 3 mazhab yang lain, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat. Nahdlatul Ulama, selain bergerak di bidang keagamaan dan kemasyarakatan, juga bergerak di bidang pendidikan, sosial budaya, ekonomi, dan mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas, serta dibentuk dengan tujuan untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam, baik dalam konteks komunikasi vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun komunikasi horizontal dengan sesama manusia. Pendukung atau simpatisan Nahdlatul Ulama dapat kita lihat berdasarkan hasil riset yang dikeluarkan oleh Lingkaran Survei Indonesia atau LSI pada 18 sampai tanggal 25 Februari tahun 2019. Nahdlatul Ulama didaulat sebagai ormas terbesar di Indonesia. Pasalnya, hasil survei tersebut menetapkan Ormas Nahdlatul Ulama pada posisi teratas dengan jumlah persentase 49,5%. Survei yang melibatkan sebanyak 1.200 responden ini dilakukan melalui wawancara secara langsung, dengan komposisi pemilih Muslim sebesar 87,8%. Jika saat ini total seluruh penduduk Indonesia berjumlah kurang lebih 250 juta penduduk, dengan jumlah penduduk Muslim yang berkisar 87%, maka Nahdlatul Ulama dengan persentase 49,5% yang memiliki basis massa yang berjumlah kurang lebih 108 juta orang. Ormas Muhammadiyah yang lebih dulu lahir daripada Nahdlatul Ulama, harus puas berada pada peringkat kedua, dan di peringkat setelahnya diduduki oleh gabungan ormas Islam lain. Apabila dilihat berdasarkan lokasi dan karakteristiknya,
mayoritas pengikut Nahdlatul Ulama terdapat di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Pada perkembangan terakhir terlihat bahwa pengikut Nahdlatul Ulama mempunyai profesi beragam, meskipun sebagian besar di antara mereka adalah masyarakat umum, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Mereka memiliki kohesivitas yang tinggi karena secara sosial ekonomi memiliki problem yang sama. Selain itu juga sama-sama sangat menjiwai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada umumnya, mereka memiliki ikatan cukup kuat dengan dunia pesantren, yang merupakan pusat pendidikan rakyat dan cagar budaya Nahdlatul Ulama. Hal ini dikarenakan amaliyah Nahdlatul Ulama yang dapat diterima oleh kalangan masyarakat biasa yang notabene bukan lulusan pesantren, yang sekaligus menjadi ciri khas Nahdlatul Ulama, seperti tahlilan, maulid nabi, ziarah kubur, manakipan, istighozah, sholawatan, dan masih banyak lagi lainnya. Dikutip dari berbagai sumber, pendiri Nahdlatul Ulama mempercayakan pembuatan lambang Nahdlatul Ulama kepada Kiai Haji Ridwan Abdullah. Kala itu beliau telah berusia 63 tahun. Beliau adalah seorang kiai yang alim, tetapi memiliki kelebihan lain yaitu terampil melukis. Kiai Haji Hashim Asy'ari memberikan 2 syarat atau kriteria lambang Nahdlatul Ulama, yaitu tidak meniru lambang lain, dan harus memiliki haibah atau wibawa, dan tidak membosankan sampai kapanpun. Akhirnya pada suatu malam dengan harapan muncul inspirasi atau ilham, pada saat orang lelah terlelap tidur, Kiai Haji Ridwan Abdullah mengambil air wudhu kemudian melaksanakan sholat istikharah. Setelah itu beliau tidur sejenak. Dalam nyenyaknya tidur beliau bermimpi melihat sebuah gambar di langit yang biru dan jernih. Nampak seperti bola dunia dikelilingi bintang dan tali penyambung dan pengait. Kemudian secara sah, lambang Nahdlatul Ulama diresmikan pada 16 Rajab tahun 1344 bertepatan dengan tanggal 31 Januari tahun 1926, dengan jenis organisasi serta dengan tujuan keagamaan dan sosial. Sementara lokasi kantor pusatnya saat ini, berada di Jalan Keramat Raya nomor 164 DKI, Jakarta, Indonesia. Gagasan baru tentang Islam Nusantara secara resmi dideklarasikan oleh Nahdlatul Ulama pada tahun 2015. Pro kontra terhadap sebuah gagasan baru itu datang silih berganti. Bahkan tak jarang yang menuduh dan memberikan stigma negatif, tanpa berdialog terlebih dahulu dengan komunitas yang memunculkan gagasan tersebut. Dalam hal ini adalah organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Guru Besar Filologi Islam UIN Jakarta, Oman Faturrahman mengatakan, bahwa Islam Nusantara itu adalah Islam Nusantara yang empirik dan distintif, sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, penerjemahan, vernakularisasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan sastra di Indonesia. Kini Islam Nusantara telah melekat pada diri Nahdlatul Ulama. Bahkan tidak hanya itu, pada Juni tahun 2015, Presiden Joko Widodo telah secara terbuka memberikan dukungan kepada Islam Nusantara, yang merupakan bentuk Islam yang moderat dan dianggap cocok dengan nilai-nilai budaya Indonesia.